Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ri Apriani dengan NIM 2220201101. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul ekosistem untuk memenuhi mata kuliah ilmu pengetahuan alam. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem berarti sistem yang berlangsung dalam suatu lingkungan. Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, biotik dan abiotik, masing-masing bersifat saling mempengaruhi dan diperlukan keberadaannya untuk memelihara kehidupan yang seimbang, selaras, dan harmonis. Dalam ekosistem pasti ada rantai makanan. Rantai makanan merupakan siklus makanan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Rantai makanan juga disebut dengan food chain. Yang kedua yaitu ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Jaring-jaring makanan disebut juga dengan food web. Selanjutnya ada faktor atau kondisi yang mempengaruhi ekosistem. 1. Biotik dan abiotik. Dan yang kedua manusia. Ketiga pertanian. Keempat pembangunan perkotaan. Apa itu biotik? Biotik merupakan komponen yang ada di dalam alam dan meliputi semua makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Sementara abiotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup di dalam ekosistem, seperti tanah, air, dan udara. Contoh faktor biotik, yang pertama, produsen, misalnya tumbuhan hijau dan bakteri. Yang kedua, ada konsumen, misalnya hewan herbivora, pemakan tumbuhan, dan hewan karnivora, pemakan daging. Yang ketiga, ada decomposer atau penguraian. Contoh dari faktor abiotik, yang pertama tanah, yang kedua sifat fisik tanah seperti tekstur, kematangan, porositas, dan kapasitas air. Yang ketiga faktor iklim, misalnya rezim energi, suhu, kelembapan, angin, dan kandungan gas atau partikel. Dan yang keempat faktor air, misalnya kecerahan, pH, dan kandungan unsur. Yang kedua yaitu faktor dari manusia yang bisa mempengaruhi ekosistem, meliputi pembukaan lahan untuk pertanian atau pembangunan, meningkatkannya kejadian kebakaran, drainase lahan basah, dan pembangunan bendungan sungai. Faktor manusia juga meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Yang ketiga yaitu pertanian modern, mempengaruhi ekosistem dalam beberapa cara, seperti pembajakan tanah yang menyebabkan gangguan yang signifikan dan menciptakan kondisi yang mendukung tanaman tahunan yang tumbuh cepat. Namun, pembajakan berulang kali tidak memungkinkan sistem berkembang ke kondisi klimaksnya. Hal ini merusak tanah dan menghilangkan lapisan pelindung materi tanaman. Aplikasi pupuk dan penyemprotan pestisida dan herbisida juga mengganggu ekosistem dengan mengulangi kompleksitas yang kemudian membuat sistem menjadi kurang sehat atau tekanan lingkungan. Yang keempat ada pembangunan perkotaan, mengubah ekosistem yang sehat dan produktif menjadi area yang luas dengan aktivitas biologis. Banyak spesies asli dihilangkan untuk memberi jalan bagi beberapa spesies pendatang. Pembangunan perkotaan juga memecah habitat yang memecah populasi, menyebabkan perubahan pada habitat dan mempersulit spesies untuk merespon perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada pelestarian hewan. Pelestarian hewan terbagi menjadi dua, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ untuk hewan adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan tersebut berada. Contohnya pelestarian in situ untuk hewan yaitu suaka marga satwa. Yang kedua, pelestarian ex situ untuk hewan adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya pelestarian ex situ untuk hewan antara lain taman safari, kebun binatang, dan lain sebagainya. Ada pula pelestarian untuk tumbuhan. Pelestarian untuk tumbuhan terbagi menjadi dua juga, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ untuk tumbuhan adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli tumbuhan tersebut berada. Contohnya pelestarian in situ untuk tumbuhan adalah hutan lindung. Sedangkan pelestarian ex situ untuk tumbuhan adalah pelestarian yang dilakukan di tempat luar tempat tinggal aslinya tumbuhan tersebut. Contohnya pelestarian ex situ untuk tumbuhan yaitu kebun botani. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.